Puji nama Tuhan ya, Tuhan baik dalam kehidupan setiap kita. Kita boleh ada pada saat sore hari ini, kita boleh ketemu lagi di tempat ini. Terlebih lagi kita sebentar akan berjumpa dengan Tuhan ya. Untuk kita sama-sama membawa persembahan pujian dan ucapan syukur yang terbaik. Kita akan memulaikan ibadah kita nanti dengan kasih Kristus. Ibu Heni akan pimpin kita dalam doa. Bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami ada tempat ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Kami percaya Engkau ada tempat ini. Amin. Kuserahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Iya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Engkau ada tempat ini Tuhan. Amin. Engkau melihat pergumulan kami, Iya. Engkau melihat persoalan kami. Iya. Kami yakin dan percaya Roh Kudus pimpin kami. Ya Yesus, kuserahkan ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarkan Kau yang kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir tempat ini adalah orang-orang yang sudah menerima begitu banyak kebaikan Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup setiap kita. Karena itu mari, biar dengan segenap hati kita menyanyikan satu lagu pujian. Engkau Bapakku yang baik, Engkau sangat kucinta. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kita mau nikmati lagu pujian ini. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu,
Setiap kita mungkin punya beban sendiri-sendiri ya, punya persoalan sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita ada sampai hari ini, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan yang memampukan, karena Tuhan yang memberi kekuatan untuk kita hadapi semua. Biar kita kembali mengingat setiap pertolongan Tuhan. Dan bila kita yakin bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan setiap kita. Selalu ada cara Tuhan menolong kita. Selalu ada waktunya Tuhan untuk tolong kita. Dan biarlah kita pun jangan pernah berhenti untuk terus berharap akan segala kemurahan Tuhan. Akan terus percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pujian lebih lagi. Biarlah dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Engkau Bapa yang baik, Engkau selalu merancangkan yang terbaik. Kami percaya Tuhan dan kami akan terus berharap. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, percayalah Tuhan senantiasa mengasihi setiap kita. Selalu nyata, kasih-Nya terus nyata dalam hidup setiap kita yang terus berharap. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu. Ini kami Tuhan, ini kami datang di hadapan-Mu dalam hidupku. Kami percaya Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu nyata bagi kami Tuhan. Yesusku, Kau segalanya. Amin. Tak pernah berakhir, kasih setiamu. Amin. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti
Engkaulah Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Engkau, karena besar kasih-Mu, karena pujian dan sembah kami naikkan yang terbaik. Haleluya, glory Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji nama-Mu. Besarlah kasih setia-Mu, agunglah Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu. Haleluya, glory, sembah dan pujian bagi-Mu, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Allahku. Engkau Allah yang hadir di sini, dan Engkau ya Allah yang kami tinggikan di tempat ini. Mulialah Engkau untuk selama-lamanya. Perkasalah perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Ajaiblah setiap jalan-jalan-Mu bagi kami. Perkara-perkara besar Kau kerjakan bagi kami, sebab kami anak-Mu, sebab Engkau Bapa kami yang baik. Syukur dan sembah bagi-Mu Tuhan, syukur dan sembah bagi Engkau Bapa. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Tak pernah berakhir. Oh amin Tuhan. Amin. Selalunya. Inilah Tuhan menjadi iman kami di hadapan-Mu. Kami percaya kasih-Mu ada dalam kehidupan setiap kami. Sebab itu kami mau bersyukur, kami mau memuji Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Bapak. Kau segalanya. Pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Amin. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Amin. Yesusku, katakan Kau segalanya. Sekali lagi katakan dengan penuh cinta, Yesusku, Kau segalanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan dahsyat, amin. Tuhan mengasihi kita, amin. Kita percaya Tuhan hadir tempat ini, amin. Amin, puji nama Tuhan. Dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur, semuanya memuji Tuhan, amin. Haleluya.
disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Amin. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Siap-siap ya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, saya rindu ya, saya rindu setiap kita tangan-tangan yang sudah diberkati Tuhan, tangan-tangan yang punya Allah yang dahsyat ya, dan kita percaya kedahsyatan Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Apapun masalahmu saat ini, apapun yang menjadi problema kita ya, kita percaya Tuhan kita lebih dahsyat. Amin. Jangan hilang fokus, tetapi percaya Tuhan ada di sini dan Tuhan tahu setiap hati kita, setiap pergumulan kita. Amin. Ayo, siap tangan-tangan kita katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Ayo katakan ya, sampai masalahmu itu takut bahwa engkau punya Allah yang dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Lagi ya, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, dahsyat. Amin. Dipersilakan duduk ya. Puji Tuhan. Allah kita itu dahsyat, Allah kita luar biasa ya. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian kembali. Kita percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus ya, Dia itu adalah sumber pengharapan dalam kehidupan setiap kita ya. Hanya di dalam nama Yesus kita mampu ada sampai hari ini. Amin ya. Kita nyanyikan satu lagu pujian, Firman Terangi Jalan. Firman
dalam nama Yesus ya. Hanya di dalam nama Yesus itulah letak kemenangan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Saya beri waktu dan kesempatan, mungkin ada yang mau bersaksi, ada yang mau memuji Tuhan. Menceritakan segala kebaikan Tuhan. Dipersilakan. Belum ada? Kalau belum ada, kembali saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat sepekan kita. Kita baca 2 kali ya, hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Mazmur 103 ayat 17. tetapi Tapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucunya. Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Amin. Puji nama Tuhan. Seperti ayat sepekan kita ya. Bahwa kasih setia Tuhan itu sampai selama-lamanya. Bahkan sampai ke anak cucu kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah dalam kehidupan setiap pribadi kita ya. Meskipun mungkin saat ini kita enggak ngerti. Bahkan mungkin kelihatannya kok berantakan hidup ya. Kelihatannya bukan tambah baik. Tetapi percayalah ya, dalam segala perkara Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kita yang terus berharap pada Tuhan. Kita mainkan satu lagu pujian ya. Tuhan, aku percaya rencanamu indah dalam hidup. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Amin Tuhan. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti.
tahu kehendak-Mu baik bagiku. Amin. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Kita mau nyanyikan lagu pujian ini ya. Kita mau nyanyikan dengan iman kita. Meskipun mungkin di hadapan kita yang terjadi itu bukan hal yang baik menurut kita. Tetapi percayalah itu baik menurut Tuhan. Dan itu adalah rancangannya yang sempurna bagi kehidupan setiap kita. Kita mau menyanyikan lagu pujian ini. Kita mau belajar untuk terus percaya. Bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang maha baik. Dia selalu beri yang terbaik. Dan kita percaya apapun yang terjadi saat ini, ujungnya itu tetap terbaik dalam kehidupan setiap kita. Setiap jemaat, mari setiap kita ya, kita nyanyikan lagu pujian ini. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Amin Tuhan. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Nyanyikan lagi. Ku tahu, percaya rencana Tuhan itu yang terbaik, itu yang terindah dalam hidup kita. Ku tahu kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Baik bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan. Nanti Ibu Ari akan pimpin kita dalam doa. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Seringkali kami tidak mengerti, bahkan seringkali kami tidak menyadari Tuhan apa yang terjadi dalam hidup kami. Saat kami menghadapi berbagai macam tantangan, ujian dalam hidup ini, tapi satu hal kami yakin dan percaya dengan pasti, bahwa setiap jalan-Mu, setiap rancangan-Mu adalah yang terbaik dan sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa memegang tangan kami. Engkau yang senantiasa menjadi penguasa tunggal dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh ada kembali di dalam rumah-Mu, kami boleh Tuhan memuji menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih.
inilah korban syukur kami di hadapan-Mu. Kami percaya setiap pujian yang sudah kami naikkan berbau harum di hadapan-Mu. Engkau hadir dan bertata di setiap dan di atas puji-pujian kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, waktunya Engkau berbicara kepada kami. Kami berdoa, kami menyerahkan untuk hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah Engkau persiapkan Tuhan. Akan Kau pakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu buat kami. Sore hari ini, biarlah Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Biarlah kami percaya Tuhan, setiap kata demi kata yang disampaikan itu semata-mata datangnya daripada-Mu. Awal hingga sampai akhir penyampaian firman-Mu. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh duduk dengan tenang, dengan diam, memiliki hati hamba untuk mendengar, menerima setiap teguran yang Kau sampaikan, setiap ajaran didikan yang Kau sampaikan lewat firman-Mu pada sore hari ini. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, kami siap mendengarkan Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ada sukacita pada saat sore hari ini. Kalau Tuhan masih tahu kehidupan kita, berarti masih ada harapan, amin. Puji Tuhan, bersyukur atas kesempatan yang indah pada saat sore hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita sama-sama ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Tema di bulan ini yaitu perkenanan Tuhan. Dan pada saat sore hari ini saya memberikan judul yaitu mengejar perkenanan Tuhan. Mengejar perkenanan Tuhan. Sebelum itu sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang sudah siap katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mengejar perkenanan Tuhan. Ya, selanjutnya. Arti mengejar perkenanan Tuhan adalah upaya setiap manusia untuk mendapatkan hidup yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, arti mengejar perkenanan Tuhan adalah upaya setiap manusia untuk mendapatkan hidup berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Allah. Arti ini ada dikatakan bahwa upaya setiap manusia, kita garis bawahi kata upaya. Upaya berarti ada sesuatu hal yang harus kita lakukan, ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan. Proses mengerjakan perkenanan Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan merupakan perjalanan seumur hidup. Sekali lagi, proses mengejar perkenanan Tuhan merupakan perjalanan seumur hidup. Ingat bahwa mengejar perkenanan Tuhan itu tidak dapat dilakukan secara cepat. Tidak dapat dilakukan secara singkat. Tidak dapat dilakukan secara instan. Tetapi proses mengejar perkenanan Tuhan itu bersifat seumur hidup. Bersifat seumur hidup. Sampai di mana Tuhan izinkan kita berada di tengah-tengah dunia ini. Berarti bahwa mengejar perkenanan Tuhan itu bersifat selamanya. Selamanya. Puji Tuhan. Kita mau baca ayat pokok kita selanjutnya. Ya, kita lihat
Amsal pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-35. Kita mau baca secara bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ke-3. 2, 2, 3. Karena mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Sekali lagi saya akan bacakan. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Ayat ini menjelaskan bahwa kalau kita mengejar Tuhan sama dengan kita mengejar kehidupan kita. Hidup yang seperti apa? Ingat, kalau kita mengejar Tuhan sama dengan kita mengejar kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Tentunya di dalam mengejar perkenanan Tuhan itu tidak mudah. Ada hal-hal yang harus kita hadapi. Tetapi kita mau belajar mengarahkan pandangan kita ke depan. Kita mau lihat satu ayat di dalam Filipi pasalnya yang ke-3, ayat yang ke-14. Di sana dikatakan firman Tuhan berkata demikian, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan. Saya yakin bahwa sesuatu yang dikejar pasti punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, tentunya kita tidak akan mengejar. Tetapi karena ada tujuan, kita mau fokus ke depan bahwa ada tujuan, ada kemenangan di depan sana. Makanya kita berlari. Kita lihat ada gambar orang yang berlari. Mengikuti lomba mungkin. Lihat apakah mereka menoleh ke kiri, ke kanan, tetapi mereka di depan, pandangan mereka ke depan. Mereka berlari ke depan. Mereka punya fokus ke depan. Karena apa? Untuk mendapatkan yang namanya hadiah. Untuk mendapatkan yang namanya hadiah. Dan ingat bahwa firman Tuhan mengatakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ingat apa yang Tuhan kasih, hadiah apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bukan semata-mata hanya kado Natal, sepatu baru, celana baru. No, tidak. Tetapi kehidupan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Agar kita layak masuk di dalam kerajaan sorga yang kekal. Ingat bahwa kerajaan sorga berbicara tentang kesucian. Kerajaan sorga berbicara sesuatu yang murni. Kalau kita tidak suci, kita tidak murni di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ke depannya? Puji Tuhan, kita lihat dari gambar ini. Pasti orang yang suka olahraga, jalannya, larinya pasti ke depan. Gak mungkin noleh ke belakang terus lari-lari. Pasti jatuh. Contoh kecilnya bahwa mungkin hari-hari yang lalu ada satu lomba yang sangat viral. Pertandingan yang sangat viral yaitu bola. Timnas Indonesia. Siapa? Marcelino? 2-0, ya. Dia mencetak poin. Karena apa? Dia tidak mungkin mencetak poin kalau dia hanya begini. Gak mungkin. Tetapi dia lari mengejar bola untuk mencetak poin. Dan tujuan mereka untuk berlari mencetak poin agar mendapatkan yang namanya kemenangan. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita mau berlari untuk menuju yang namanya
kehidupan yang kekal. Mengapa Paulus berkata dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah? Ada firman Tuhan yang mengatakan selanjutnya, Yakobus 4 ayat 14. Kenapa Paulus mengatakan kita harus berlari? Kita mau baca secara bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 2, 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja lalu lenyap. Puji Tuhan. Dikatakan bahwa kehidupan kita hanya seperti uap. Kalau kita masak air, mendidih, kita lihat ada uap, bukan menguap mengantuk, tetapi uap. Di sana kita lihat, oh ini sudah mendidih. Tapi uap itu hanya kita lihat sedikit saja, lalu menghilang. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kehidupan kita hanya sementara. Makanya kita disuruh berlari. Bukan berlari secara jasmani seperti Marcelino, no, tidak. Tetapi kita mau berlari secara rohani, spiritual. Kita mau berlari, mengejar yang namanya Tuhan. Kita mau berlari, mengejar yang namanya kekekalan. Kenapa kita harus berlari? Dikatakan bahwa hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya sementara. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Mungkin hari ini kita masih bisa berdiri, kita masih duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Mungkin Tuhan ambil kita, mungkin kita mengalami yang namanya kecelakaan. Kita mengalami yang namanya hal-hal yang tidak mengenakan. Untuk itu Tuhan mengajarkan kita untuk mempergunakan waktu yang ada. Jangan sampai kita kehabisan waktu, lalu kita belum mendapatkan yang namanya perkenanan Tuhan. Ingat sekali lagi, jangan sampai kita kehabisan waktu. Belum sampai kepada tujuan kita, kita sudah kehabisan waktu. Itu merupakan sebuah kerugian bagi setiap umat-umat Kristen. Coba kita lihat, lanjut, next. Amsal pasalnya yang ke-8 ayat 36 bagian A. Saya akan bacakan. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Siapa yang tidak menemukan Tuhan, berarti merugikan dirinya. Kenapa merugikan dirinya? Kenapa merugikan kehidupan kita? Yohanes 14 ayat 6. Kita mau baca secara bersama-sama. 2, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan tidak ada seorang pun kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti apa yang harus kita lakukan? Mengejar Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Karena Tuhan adalah salah satunya. Satu-satunya, bukan salah satunya. Karena Tuhan adalah satu-satunya jalan yang terbaik. Saudara, teman kita boleh kasih jalan, silakan. Kalau boleh kamu jalan ke sana ya, soalnya jalan terbaik di situ. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah jalan yang terbaik. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia sudah memberikan jalan, dia sudah memberikan kebenaran yaitu firman Tuhan, dan dia sudah memberikan kita hidup. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah menyia-nyiakan kehidupan kita. Ingat bahwa kesempatan itu masih ada. Kesempatan itu masih ada bagi kita yang ingin mengejar perkenanan Tuhan. Saudara, mau bersaksi sedikit bahwa ada sebagian keluarga saya yang belum sama sekali percaya kepada Tuhan.
Dan hari-hari ini bahkan berapa bulan ya? 2 bulan atau pokoknya pergantian. Setiap saya buka HP, Angel, ini meninggal. Yang ini meninggal. Saya sangat sedih, kenapa? Karena mereka belum mengenal yang namanya Tuhan. Mereka belum mengenal yang namanya perkenanan Tuhan. Mereka hanya hidup tetapi tidak menghidupi firman Tuhan. Itu yang membuat saya sedih. Saya katakan, Tuhan, saya tidak mau egois, tetapi kalau Tuhan masih berikan saya kesempatan, biarlah saya pulang nanti di mana Tuhan bawa saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kata firman Tuhan, harus mulai dari Yerusalem dulu, harus mulai dari dalam dulu. Tapi saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong kirimkan utusan-utusan-Mu, hamba-hamba Tuhan. Biar mereka boleh dilayani Tuhan. Biar mereka boleh merasakan yang namanya perkenanan Tuhan. Biar mereka boleh menikmati kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, pasti senang ya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kalau senang coba tunjukkan jempolnya dulu. Asik, senang kan? Pasti senang bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Selanjutnya. Apakah manusia layak mengejar perkenanan Tuhan? Yang katakan layak, angkat tangannya. Haleluya, 2 orang, 3 orang. Sekali lagi, apakah manusia layak mengejar perkenanan Tuhan? Layak. Coba kita lihat next selanjutnya. Ya, kita layak. Kita layak. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Dan kasih Allah itu berlaku sama. Tidak tergantung pada kelayakan manusia. Maksudnya apa? Tuhan mengasihi kita apa adanya dengan segala keterbatasan kita. Dan hal yang kita sadari bahwa setiap manusia punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk itu mari mempergunakan waktu yang ada untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir, sepertinya saya tidak layak deh. Ada banyak hal yang saya sudah lakukan. Dosa-dosa yang saya lakukan. Tetapi pada saat sore hari ini kita mau katakan bahwa saya layak mengejar perkenanan Tuhan. Karena masih ada kesempatan. Karena masih ada kesempatan. Puji Tuhan. Next selanjutnya. Karena kita sudah katakan bahwa kita layak untuk mengejar perkenanan Tuhan, upaya apa saja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Poin yang pertama adalah boleh kita katakan bersama-sama, 2, 2, 3. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Waduh, gimana nih hidup menyenangkan hati Tuhan? Sulit, gak gampang. Harus mengikis kedagingan, harus melawan ego. Tuhan, saya maunya ini, saya maunya saya berada di sini, saya maunya yang itu. Tetapi hidup menyenangkan hati Tuhan berarti kita mau diatur oleh Tuhan. Coba kita lihat. Hidup menyenangkan hati Tuhan, saya punya 2 bagian. Yang pertama adalah hidup menyenangkan hati Tuhan sama dengan kita merespon kembali terhadap kasih-Nya Tuhan yang tidak terhingga. Sama dengan
kita merespon kembali terhadap kasih-Nya Tuhan yang tidak terhingga. Kita garis bawahi kata merespon. Kata merespon berarti kita memberi tanggapan terhadap sesuatu. Kita memberi tanggapan tentang kasih-Nya Tuhan di dalam kehidupannya kita. Ketika Tuhan memberikan kasih itu kepada kita, kita masih hidup, maka apa respon kita yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita hanya senang-senang? Tuhan sudah kasih hidup kepada saya, ayo senang-senang. Enggak, tetapi respon yang sebenarnya adalah kita mau menanggapi balik bahwa ini kasih-Nya Tuhan. Berarti ada hal yang harus kita lakukan. Bukan membalas, tetapi tidak, kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Merespon kebaikan Tuhan, kasih-Nya Tuhan. Kita mau melihat dan kita mau melihat diri kita. Kalau kita sudah banyak menerima kasih-Nya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Saya yakin kita semua sudah merasakan yang namanya kasih-Nya Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua adalah membuat sebelumnya hidup menyenangkan hati Tuhan, membuat kita hidup sesuai dengan rencananya dan menemukan makna hidup. Membuat kita hidup sesuai dengan rencananya dan menemukan makna hidup. Hidup menyenangkan hatinya Tuhan berarti kita melakukan setiap perintah-perintahnya Tuhan. Tuhan suruh A, kita ikut di A. Tuhan suruh B, kita mau ke B. Artinya kita hidup sesuai dengan rencananya Tuhan. Ada 10 perintah Allah, kita turuti. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu, jangan. Tetapi semua larangan, semua perintah Tuhan, itu yang terbaik bagi kita. Itu yang terbaik bagi kita. Setiap perintah Tuhan itu yang terbaik. Enggak salah tadi, WL katakan semua pasti yang terbaik. Dan kita percaya bersama-sama bahwa apa yang Tuhan lakukan itu pasti yang terbaik. Terbaik, boboiboy, terbaik. Nah, puji Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Apakah selama kehidupan kita bertahun-tahun kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Pasti. Kalau kita ada di tempat ini, bukti bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita lanjut. Selanjutnya. Mengapa kita harus menyenangkan hati Tuhan? Mengapa kita harus menyenangkan hati Tuhan? Puji Tuhan. Jawabannya adalah selanjutnya. Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Boleh kita baca secara bersama-sama lagi? 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Puji Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan senang. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan senang. Ketika kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan dengan segala kerinduan, dengan segala kesungguhan, Tuhan senang. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia, bukan takut, enggak kan. Tetapi kita mau tunduk kepada otoritasnya Tuhan. Takut akan Dia. Dikatakan bahwa kepada orang-orang yang berharap akan kasih-Nya. Berarti bahwa ketika kita tunduk di hadapan Tuhan, Tuhan akan selalu melihat kita. Tuhan akan selalu memandang kita.
Karena dia, oh ini yang sering senangkan hatinya saya. Oh ini yang sering menyembah Tuhan. Kita akan dikenal. Ingat bahwa manusia, orang-orang di luar sana nggak perlu mengenal kita. Asalkan Tuhan mengenal kita. Asalkan Tuhan mengenal setiap pribadi kita. Gak apa-apa Pak Jokowi gak kenal kita. Yang penting Tuhan mengenal kita. Kita dikenal sama Pak Jokowi aja kita senang. Apalagi Tuhan yang kenal kita. Suatu hal yang luar biasa. Karena Tuhan senang kepada orang yang hidup takut akan Tuhan dan hidup tunduk di hadapannya. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, saya yakin kehidupan kita juga pasti senang. Gak mungkin ketika kita menyenangkan hati Tuhan, ada malas sekali, ada kenapa penyembahan lagi, pasti tidak. Tetapi kalau kita belajar menyenangkan hati Tuhan, ada sukacita, ada kasih di dalamnya, ada kedamaian, ada penguasaan diri dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Tetapi di dalam menyenangkan hati Tuhan, ada terdapat juga orang yang ingin menyenangkan manusia. Ada yang menemukan orang-orang yang ingin menyenangkan manusia? Pasti ada. Banyak orang yang kehidupannya ingin menyenangkan manusia. Kenapa mereka ingin menyenangkan manusia? Selanjutnya, coba lihat gambar ini, anak-anak yang sedang apa? Tutup kepala, tutup mata. Dia takut kenapa? Karena ditunjuk. Coba pasti anak-anak kalau itu, kamu, pasti takut tidak? Takut. Coba lihat gambar ini. Orang yang menyenangkan, orang yang hidup menyenangkan hati manusia pasti ada sesuatu hal. Yang pertama takut ditolak. Takut ditolak. Saudara, sebagai anak muda ya, anak muda yang ada di sini ya, di sini depan-depan anak muda. Pasti sudah pernah berpacaran atau sedang berpacaran. Untuk menyenangkan hati pasangannya, pacarnya harus apa? Kamu mau apa? Pasti dia ingin menyenangkan hati pacarnya atau pasangannya pun. Karena apa? Dia takut ditolak, takut ditolak. Ini ciri-ciri orang yang menyenangkan hati manusia. Kemudian, ingin dihargai sesama. Ingin dihargai sesama. Karena pengen dihargai, oh saya punya jabatan yang tinggi, saya punya kekayaan yang melimpah, jadi saya ingin dihargai. Ini harus dijauhi oleh kita semua. Jangan menyenangkan hati manusia. Kemudian, tidak terima. Ini sebenarnya takut tidak diterima ya. Takut tidak diterima. Hampir sama dengan takut ditolak. Mohon maaf, boleh minta. Puji Tuhan. Kita lanjut ya. Takut tidak diterima. Coba, ketika kita melamar pekerjaan, pasti ada hal-hal yang kita mau lakukan. Untuk apa? Kita bisa masuk di dalam pekerjaan itu. Apapun yang akan saya lakukan agar saya dapat diterima. Pastikan. Itu dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita tidak merasakan, tapi kita melihat orang-orang di sekitar kita. Kemudian, mengorbankan diri sendiri. Ini yang paling sering terjadi. Mengorbankan diri sendiri. Untuk menyenangkan hatinya manusia, sering mengorbankan diri sendiri. Apapun yang saya lakukan. Ayo, kalian maju aja ke depan. Ayo, kalian di barisan ke depan aja.
nanti saya yang tanggung, nanti saya yang hadapi. Itu bentuk mengorbankan diri sendiri. Jangan kita melakukan hal ini ya, mengorbankan diri sendiri. Menyenangkan hati manusia adalah awal dari kegagalan. Menyenangkan hati manusia adalah awal kegagalan. Kenapa? Kita harus sadari bahwa kita lihat dari gambar itu sebuah rasa takut. Yang perlu kita sadari bahwa ketakutan tersebut, takut ditolak, ingin dihargai, takut tidak diterima, mengorbankan diri, itu merupakan jebakan. Itu merupakan penghalang agar kita tidak menerima yang namanya perkenanan Tuhan. Semua rasa takut itu merupakan jebakan agar kita tidak merasakan atau mendapatkan yang namanya perkenanan Tuhan. Coba kita lihat Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Saya ingin barisan di sini baca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 2, 2, 3. Amin. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba. Sekali lagi, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi menyenangkan hati manusia membuat kita jauh terpisah dari Tuhan. Dan Tuhan mengenal kita atau tidak? Tidak. Dikatakan bukanlah hamba Kristus. Sangat menyakitkan kalau selama pengiringan kita sia-sia karena kita menyenangkan hati manusia. Sangat merugikan kalau kita semasa hidup kita hanya menyenangkan hati manusia. Boleh saja kita menyenangkan hati manusia. Tetapi ingat, kita mau taruh Tuhan di atas segala-galanya. Katakan di sebelah kiri kanan, taruh Tuhan di atas segala-galanya. Ya, puji Tuhan. Ingat, selanjutnya, jangan coba cari kesukaan manusia atau berusaha menyenangkan hati manusia, tetapi carilah kesukaan Allah, agar kita diakui dan merasakan kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan. Jangan coba cari kesukaan manusia, tetapi kita coba cari kesukaannya Tuhan. Saya ingin di barisan yang ini, di sini tidak terdapat, coba baca Matius pasal 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33. Oke. Ada balik. Matius pasal 6 ayat 33 ini enggak ada di PPT. Puji Tuhan, kita baca secara bersama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga. 2, 2, 3. Amin. Apa yang harus kita cari? Kerajaan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan suruh kita cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Sesuatu yang ditambahkan artinya bahwa kita sudah diberi. Kita sudah diberi, lalu dilimpahkan kembali apa yang diberikan. Misalnya, tadi Ibu Gembala kasih air minum 1. Saya sudah diberikan, kemudian ditambahkan lagi 1. Itu yang namanya dilimpahkan atau ditambahkan.
bukan hal-hal rohani saja yang ditambahkan ketika kita mencari kerajaan Allah, tetapi hal-hal jasmani juga. Hal-hal jasmani kita akan terima, asalkan kita mau mencari kerajaan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi ingat bahwa mencari perkenanan Tuhan bukan sekedar kita mencari, oh di dalam Tuhan ada berkat-berkat jasmani. Enggak. Tetapi mencari perkenanan Tuhan, bagaimana kita bisa menemukan di dalam Tuhan ada berkat-berkat rohani. Berkat-berkat yang menguatkan iman kita. Berkat-berkat yang boleh membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau cari Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin kita terhilang, kita mau kembali kepada jalurnya Tuhan. Cari Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada sebuah hadiah yang indah, yaitu kekekalan. Puji Tuhan. Kita lanjut poin yang kedua. Upaya apa yang harus kita lakukan untuk, nah, poin yang kedua yaitu, baca secara bersama-sama ya. 2, 3. Menghargai dan menghormati Tuhan. Menghargai dan menghormati Tuhan. Menghargai dan menghormati Tuhan artinya next. Selanjutnya, yang pertama, mengikuti ajarannya. Mengikuti ajarannya. Maksudnya apa mengikuti ajarannya? Firman Tuhan. Kita mau mengikuti ajarannya tentang firman Tuhan. Firman Tuhan ini luar biasa. Firman Tuhan yang menguatkan kita. Firman Tuhan yang meneguhkan kita. Firman Tuhan yang membuat kita hidup di dalam Tuhan. Makanya di poin ini, mengikuti ajarannya. Mengikuti ajarannya. Yang kedua yaitu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Yang artinya apa? Di dalam situasi apapun, di dalam kondisi apapun, kita ada di bawah, kita ada di atas, kita merasakan kesenangan, kita merasakan sedih, kita mau taruh Tuhan di atas segala-galanya. Kalau Tuhan di atas kita, Dia sanggup melihat kita yang ada di bawah. Kalau Tuhan ada di atas kita, ketika kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, Tuhan melihat, oh ini Cynthia butuh pertolongan. Oh ini Putri butuh pertolongan. Asalkan kita mau taruh Tuhan di atas segala-galanya. Mau banyak masalah. Saya yakin kita semua punya masalah. Tetapi ingat bahwa kita mau taruh. Bahwa ketika kita mau taruh Tuhan di atas segala-galanya, ada jawaban yang pasti di dalam Tuhan. Ada pintu-pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Asalkan kita mau menghargai dan menghormati Tuhan. Mau menghargai dan menghormati Tuhan. Boleh katakan di sebelah kiri kanan, hey, hargai Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau belajar satu tokoh yang sangat menghargai Tuhan di dalam kehidupannya. Salah satu tokoh yang menghargai Tuhan, yaitu siapa? Ayub. Saya suka dengan cerita Ayub. Bagaimana dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Dari dia di atas sampai turun ke bawah dan naik lagi. Wow, luar biasa. Pasti semua sudah dengar. Bahkan sudah jadi ayat hafalan tentang kisah Ayub ini. Coba kita lihat Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang
patut. Puji Tuhan, Ayub mengalami suatu hal yang sangat tidak mengenakan. Bagaimana kekayaannya, anak-anaknya lenyap. Tidak ada lagi. Dia merasakan, waduh kenapa ini? Harta kekayaannya, semuanya yang dia miliki diambil. Tetapi luar biasanya tokoh ini dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Kita tahu cerita tentang Ayub. Kalau belum ada yang tahu nanti tanya kepada Airin tentang cerita Ayub. Ayub mengalami hal-hal yang luar biasa yang tidak mengenakan. Kalau saya mengalami hal itu saya nggak mampu, saya nggak sanggup, bahkan rasa-rasanya saya ingin berbuat dosa. Karena rasa-rasanya nggak ada jalan lain selain mengutuki Tuhan. Tetapi Ayub tidak. Dia tidak berbuat dosa. Dia menghargai dan menghormati Tuhan karena dia sadar bahwa apa yang dia miliki, kekayaan, anak-anaknya itu milik Tuhan. Apakah kita mampu bertahan sekalipun dunia tidak baik-baik saja? Seperti Ayub, anak-anaknya hilang, hartanya hilang, bahkan dia merasakan sakit yang luar biasa. Sampai-sampai istrinya bilang, Ayub, kutuki saja Tuhan Allahmu. Tetapi Ayub berkata apa? Tidak, masakan yang baik kita terima, tetapi yang tidak baik kita tidak mau terima. Ayub sadar semua harta dan tahta yang dia miliki itu tidak bisa menandingi setiap kasih Bapa, kasih yang besar di dalam kehidupannya. Ingat, hasil dari Ayub menghargai dan menghormati Tuhan. Next. Selanjutnya, Ayub 42 ayat 10. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberikan 2 kali lipat. Apa yang dulu Ayub miliki itu semua ditambahkan 2 kali lipat. Jadi jangan pernah takut. Apa yang hilang pasti digantikan oleh Tuhan. Amin. Sekarang yang menjadi pertanyaannya. Apakah kita mampu bertahan di dalam setiap kondisi apapun yang membuat kita merasa jatuh? Itu hanya bisa dijawab oleh pribadi kita masing-masing. Apakah kita mampu bertahan di setiap kondisi apapun? Di saat kita mengalami ini, oh Tuhan saya rasa yang gak mampu. Kita mengalami ini, oh Tuhan bagaimana ini? Kita merasa bahwa kita sudah jatuh. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Bertahan dan tetap menghargai, menghormati Tuhan. Ayub ketika berada di titik terendah sekalipun, dia tetap menghargai dan menghormati Tuhan. Selanjutnya, hanya orang yang menghargai Allah yang menerima perkenanan Tuhan. Hanya orang yang menghargai Allah yang menerima perkenanan Tuhan. Katakan amin. Saya yakin dan percaya dan kita semua yakini bahwa kita adalah orang-orang yang menghargai dan menghormati Tuhan. Karena di balik penghargaan, di balik penghormatan yang kita lakukan, ada perkenanan Tuhan. Makanya kita harus berlari di hadapan bahwa ada janji-janji Tuhan bahwa kita akan mendapatkan hidup
dan Tuhan berkenan akan kita secara bersama-sama. Puji Tuhan, kita mau masuk di dalam kesimpulan atau bagian yang terakhir. Boleh kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 2, 3. Hiduplah mengejar perkenanan Tuhan sampai di mana Tuhan izinkan kita berada di dalam dunia ini. Lakukan dan hargai setiap keputusan Tuhan untuk menyenangkan. Katakan amin. Kita mau belajar mengejar perkenanan Tuhan. Walaupun kita berada di posisi yang tidak enak sekalipun. Berada di jalur yang mungkin hari-hari ini tidak. Wah, rasa-rasanya pengen menyerah. Mungkin kita tidak alami apa yang Ayub alami. Tetapi kalau kita bertahan dan melakukan, menghargai, berarti kita hebat seperti Ayub. Amin. Kita hebat. Asalkan kita mau mengejar perkenanan Tuhan. Ayub tidak pernah mengejar hal-hal jasmani. Karena Ayub sadar ketika dia mengejar perkenanan Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan keadaannya. Tetaplah mengejar. Jangan pernah berhenti. Tetaplah di jalurnya Tuhan. Perkenanan Tuhan akan terus ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya undang pemain musik dan WL Singer untuk maju ke depan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bawakan. Kita mau angkat satu pujian. Sampai. Haleluya. Kita mau merenungkan sama-sama bahwa perkenanan Tuhan itu selalu nyata kepada orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada di orang-orang yang ingin menyenangkan hati Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Haleluya.
Ini pengakuan kami Tuhan. Sampai siang malam Kami tetap memuji Engkau Tuhan. aku puja, Kami tetap menyembah Engkau Tuhan. aku sembah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampai namamu ditinggi Haleluya Yesus. di setiap Kasih sayang dan setiamu kan sekali lagi katakan sampai habis bumi berlalu. Kami tetap memuji Engkau Tuhan. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Kasih sayangmu dan setiamu, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Sekali lagi katakan kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa setia akan Engkau. Berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layak di hadapan-Mu Tuhan. Agar apa yang kami Tuhan lakukan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Mulai awal, pertengahan sampai saat ini firman-Mu telah Engkau bentangkan kepada kami Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu boleh mendidik kami. Dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, hidup kami menjadi berkat, hidup kami menjadi terang-Mu Tuhan. Di dalam lingkungan kami, di sekitar kami, dan hidup kami Tuhan senantiasa diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Buat hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati, Engkau tambahkan urapan-urapan yang baru, hikmat-hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga apa Tuhan, hamba-Mu ini menjadi berkat. Setiap apa yang disampaikan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, setiap apa yang menjadi pergumulannya, harapannya ke depan Tuhan yang tahu, Tuhan yang sanggup tolong dan Tuhan yang sanggup menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, lebih heran lagi Tuhan
untuk menjadi berkat, untuk menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga melalui hamba-Mu ini Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan memberi korban persembahan, biarlah setiap apa yang kami bawa kami persembahkan kepadamu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita akan berikan korban persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Rasakan semua, mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan Yesus berkati. Ada pengumuman tambahan ya. Untuk dana Natal yang masuk sampai tanggal 23 bulan 11 ya, bulan November ini sebesar 11.100.000. Dana yang masuk sebesar 11.100.000. Itu tambahan info buat kita ya. Saya kembali mengundang setiap kita bangkit berdiri. Puji nama Tuhan ya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekal selamanya bagi
Mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan Allah. Kita akhiri ibadah kita dan pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa kita. Allah yang maha besar, Engkau melihat tangan-tangan yang terulur kepadamu Tuhan. Kami mengulurkan tangan kami dengan permohonan tiap-tiap pribadi kami. Tuhan, nyatakan kasih-Mu, nyatakan berkat-Mu. Oh Tuhan, Engkau penolong yang setia terhadap umat-umat-Mu. Apapun mungkin kami punya masalah, tapi kami percaya Tuhan pasti berikan pembelaan, Tuhan pasti berikan pertolongan sehingga kami rasakan damai sejahtera yang dari Allah. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya Tuhan, karena Engkau sumber segala sesuatu. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya berkat dan rahmat Allah tetap menyertai kami semua, umat-umat ciptaan-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu Engkau satu-satunya penolong yang setia. Roh Kudus, berikan kami penghiburan, kekuatan, dan kasih anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang ditadahkan kepadamu Tuhan. Berkati tiap-tiap pribadi dengan kuasa-Mu yang hebat dan dahsyat. Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua kita berkata amin. Tuhan berkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.